Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan rezekinya serta kita dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit Mandalika di hari Rabu 2 Maret 2022 ini. Jadi tidak terasa ya, tinggal 16 hari lagi sirkuit Mandalika ini akan menjadi gelaran yang paling akbar untuk kasta tertinggi dari balap motor, yaitu MotoGP. Ya, adapun progres yang bisa kita pantau pada hari ini yaitu mulai pengerjaan tahap pengaspalan ulang mulai dari tikungan sebelum 17 seperti yang telah di bawah sini. Pengikisan sudah selesai dilakukan untuk kawasan atau untuk trek bagian ini. Ya, terlihat di bawah sedang melakukan diskusi ataupun briefing bagaimana untuk tahap pengaspalan yang akan dilakukan terkait dengan resurface untuk main track atau pengaspalan ulang khususnya di Stone Mastic Asphalt Track. Dan inilah tikungan yang ke-17, kita langsung saja masuk menuju ke trek lurus yang bentangannya sudah nggak asing lagi, panjang yang 700 meter. Dan di kiri dan di kanan kalau kita melihat progres pada sisi kanan terutama pengerjaan pada area tribun grandstand premier serta pemantapan zona tengah juga. Dan ada 3 section dari grandstand premier yang ada di depan sini. Satu section sudah terlihat hampir tuntas 100% pada zona tengah, lalu satu section lagi yang membentang panjang, dan juga satu section yang ada di dekat tikungan yang ke-17 barusan belum saja dilakukan pemasangan dari single seat yang akan dipakai. Ya, walaupun grandstand seperti terlihat kecil dari kamera udara, tapi di beberapa video sebelumnya sudah saya bagikan di mana saat itu langsung saja saya duduk mencoba bagaimana rasanya duduk di Premier Grandstand yang ada di depan trek lurus ini. Sangat-sangat megah dan benar-benar grandstand yang sesuai dengan Formula One maupun di MotoGP sirkuit lainnya. Dan kita di atas tikungan yang pertama sekarang manuver ke arah kanan, terlihat sisi pinggir dari main track di sebelah kiri yang berdekatan dengan curve sudah dilakukan pengikisan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, mungkin pengikisan ini dilakukan pada bagian pinggir curve dahulu, nantinya zona tengah lebih mudah dilakukan pengikisan. Dan sebentar lagi menuju ke tikungan yang ketiga, co-miling yang terus beroperasi melakukan pengikisan pada pinggir trek, terutama di tikungan yang kedua menuju tikungan ketiga. Oh my god, itu truk terlalu depan ya teman-teman kalau kita perhatiin. Jadi harus agak sabar untuk melaju ke depan dulu karena masih pengikisan berlanjut pengangkatan dari Stone Mastic Asphalt. Ya, ada sempat pertanyaan dari teman-teman kemarinnya, kenapa sih pengaspalan sempat ditunda untuk aspal ulang. Jadi sempat terjadi cuaca yang sangat buruk di kawasan pelabuhan menuju maksud saya dari penyeberangan dari Sulawesi menuju ke Lembar, yaitu sekitar 4 hari yang lalu. Kapal yang membawa material untuk batu split sebagai pengaspalan pada Stone Mastic Asphalt Sirkuit Mandalika sempat hilang kontak dan tidak bisa terhubungi, sehingga Pol Air melakukan pencarian dan pendeteksian di mana kapal tersebut berada yang membawa material terutama batu split untuk sirkuit Mandalika. Dan sekarang sudah sekitar 2.500 ton material berupa batu split untuk perbaikan lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit sudah tiba di Pulau Lombok. Dan sekarang kita berada di tikungan yang keempat menuju ke arah tikungan yang kelima. Terlihat zona D untuk grandstand yang standar bukan premium, jadi tidak akan ada atap di atasnya nanti. Sudah mulai tahap pengerjaan pada rangka bawah yang merupakan rangka dari single seat, terutama di 5 section yang akan dibuat di bawah ini.
Ya, lanjut ke material tersebut ya, yang sudah dibongkar pada Minggu 27 Februari 2022 kemarin dan langsung diangkut menggunakan ratusan dump truck menuju lokasi sirkuit Mandalika. Jadi ada informasi dari Kapolsek kawasan Pelabuhan Lembar, Polres Lombok Barat, Ibtu Irfan Surahman ya, mengatakan kalau batu split untuk dipasang di lintasan sirkuit sebagai resurface sudah tiba di hari Minggu, dan material batu split sudah diangkut, dan tongkang Valencia itu diangkut dari Palu, Sulawesi, keterangan dari beliau. Dan di sini progres yang kita lihat untuk zona E dan zona F sudah menunjukkan alas dasar untuk grandstand standar juga. Jadi buat teman-teman yang akan duduk di kawasan sini bisa memandang ke arah sisi selatan, langsung melihat pembalap yang melaju cepat dengan background keindahan dari pantai yang berada di sisi selatan. Kita menoleh ke zona tengah sedikit menuju ke arah di mana dibangunnya 3 building di atas bukit 360 derajat. Terlihat pagi ini ada kunjungan dari kepolisian ya, terutama di sini ada hadirnya Pak Gubernur juga melihat progres yang sudah dicapai. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya apakah bukit 360 derajat ini bisa difungsikan sebagai para penonton pemegang tiket general admission. Nah, di sini saya akan berbagi informasi kalau 3 building yang ada di atas ini tidak untuk seperti grandstand layaknya, tapi nantinya khusus tamu undangan yang merupakan VVIP atau very important people, very important person. Jadi benar-benar orang yang sangat penting yang mana nanti akan diundang untuk menonton di sini secara gratis. Kemungkinan untuk hotel akomodasi maupun transportasi, baik itu pulang perginya menuju ke Mandalika dari negara mereka, yaitu terutama para sultan yang berada dari luar negeri, kita sebut saja para super sultan atau super ultra sultan ya, yang mana kalau udah menonton di sini mereka bisa melihat ke beberapa pojok atau corner yang ada di kawasan Mandalika sehingga tertarik untuk melakukan investasi. Dan progres yang sudah kita lihat kemarin dari kamera darat ya, sudah kita pantau bagaimana sisi dalamnya, dan sekarang sudah terlihat dari atas ini sudah menunjukkan yang signifikan sekali. Ya, kita tidak melintas ke arah tikungan 10 atau 11 karena teman-teman sudah hafal semua bagaimana rupa lintasan atau main track pada sirkuit Mandalika. Kita mengajak ke kalian untuk melihat beberapa corner atau titik yang sedang dikebut progres pengerjaan supaya mengejar tanggal yang sudah ditentukan oleh Dorna untuk Pertamina Mandalika International State Circuit. Dan inilah zona H, kita bilang, untuk sisi kanan dari tikungan ke-12 menuju tikungan ke-13. Masih di sini penyiapan lahan di sisi luar selain dari area tribun yang akan dibangun, tapi di sini alat berat sedang meratakan lahan di mana jalur akses untuk kendaraan yang akan mengantarkan para penonton yang akan duduk di zona H nanti, dan juga area yang datar yang sedang dilakukan oleh alat berat ini akan menjadi deretan sejumlah portable toilet buat kebutuhan para penonton. Dan kita melintas di atas tikungan ke-13 sekarang ya, tidak terasa begitu cepatnya terpasang untuk grandstand standar juga yang berada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 dengan corak warna merah di sini seperti terlihat bagus ya, seandainya merah putih. Ya, grandstand standar di sini ya tidak ada atap, tidak ada pelindung atas ya, tapi ya mau gimana lagi ya, nanti kalau diberikan atap maka tidak bisa dijangkau untuk harga tiket tersebut. Tapi insya Allah ya, seperti apa yang saya alami di kawasan Mandalika, walaupun panas terik, tetapi di saat duduk di grandstand seperti ini, sejuknya angin sepoi-sepoi yang lumayan kencang dari sisi pantai membuat suasana tidak begitu panas atau menyengatkan di kawasan tribun di sini nantinya. Apalagi nanti di sini kan semua yang nonton tidak sendiri saja ya, tapi banyak sekali yang ikut nonton, jadi akan tidak terasa sekali ibaratnya karena panasnya itu secara bergotong royong kita terima. Ya, kita berada di tikungan yang ke-15 sekarang. Untuk progres selanjutnya kita melihat ke grandstand yang merupakan zona J. Di depan kita ini sudah terlihat progres dari satu section yang tuntas dipasangkan
single seat atau bangku-bangku pada grandstand, dan satu sectionnya lagi tidak akan makan waktu lama, kurang lebih 2-3 hari ke depan bisa tuntas dikerjakan. Dan beberapa titik persiapan di sisi depan ini ya, yang akan menjadi area portable toilet bagi zona J, dan juga pengerjaan pada sisi luar atau jalan provinsi yang seringkali kita bahas, seringkali kita pantau bersama. Selain penuntasan pada drainase yang dibentuk, lalu pavement atau jalur trotoar sebagai kawasan yang merupakan beautifikasi dari jalan provinsi di sini. Buat kalian semua yang doyan swafoto atau selfie, nanti bisa berjalan di seputaran atau sepanjang jalan provinsi ini menuju ke sisi timurnya. Nah, jadi akan ada sejumlah titik swafoto, sekitar 3 atau 4 titik yang ada di jalan provinsi, kemudian di dalam zona sirkuit juga. Bahkan sekarang kalau kalian kepoin video saya sebelumnya, di bundaran bypass yang merupakan ujung bypass dari bandara menuju Mandalika juga sudah terpasang sejumlah ikonik, yaitu patung-patung Pak Presiden Jokowi yang sedang menunggangi motor, dan beberapa ikon-ikon lain yang bisa kalian kunjungi dan untuk diabadikan. Ya, area taman di sini juga terus dipercantik, dilakukan penghijauan dengan cara menanam rumput dan beberapa pohon-pohon hias yang akan membuat indah atau menghilangkan kesan kumuh yang selalu kita lihat semenjak WSBK kemarin. Ya, adapun progres untuk jalan provinsi sudah dilakukan pengaspalan di kiri dan di kanan, walaupun belum sempurna semua, tapi pengerjaan yang bisa kita pantau sangat-sangat luar biasa. Oke, kita masuk ke dalam zona sirkuit melalui kawasan jalur menuju ke Tunnel 1, dan di sini saya bisa menunjukkan ke kalian di sisi kanan bagaimana persiapan area persiapan pembuatan memasak aspal. Ya, sejumlah alat-alat di sini seperti roller dan juga paver yang akan digunakan untuk saat pengaspalan ulang, yang sekiranya nanti 3 hari lagi ya, pengaspalan ulang sudah mulai bisa dilakukan pada trek dari tikungan yang ke-17 sampai ke tikungan yang ke-5. Ya, untuk persiapan area pedok sudah kita sering pantau dan tidak ada perubahan lagi, kecuali sudah dilakukan pemantapan bagian belakang yang merupakan jalur masuk logistik balap nantinya, dan kita melintas ke zona tengah melalui atas Tunnel 1 di bawah ini ya. Terlihat di sini progres pengaspalan atau prime coat yang akan dilakukan pengaspalan pada jalur 2 yang dibentuk di dalam zona tengah ini, sehingga memudahkan shuttle bus atau bis-bis yang mengangkut kalian secara gratis menuju grandstand kalian, di mana kalian sudah menentukan tiket yang merupakan lokasi favorit untuk melihat bagaimana aksi laga favorit rider-rider kalian. Ya, zona tengah masih terlihat hijau ya, karena musim hujan masih terus berlanjut kemungkinan sampai bulan April nanti. Dan kita kembali ke tikungan yang keempat di sirkuit Mandalika. Sudah terlihat Colt Myling yang melakukan pengikisan dari tadi di tikungan kedua menuju tikungan yang keempat begitu cepat. Nah, jadi Colt Myling ini nggak boleh berhenti ya teman-teman. Pengikisan harus terus dilakukan, dan kesiapan atau siaganya 2 truk di sini terus dilakukan persiapan agar tidak terjadinya tumpahan dari hasil kikisan tersebut ke trek kembali. Ya, selain pengikisan pada track lane ya, beberapa koreksi juga sudah dilakukan pada gravel bed yang kemarin sempat menuai kritikan dari salah satu pembalap di saat tes pramusim. Sudah dilakukan evaluasi dan dikoreksi, sehingga insya Allah di saat MotoGP nanti tidak akan ada keluhan lagi.
Ya, kita akan coba turun lebih rendah, mendekat ke alat pengikis di sini dan truk yang siaga menampung ya hasil kikisan dari aspal stone mastic di sini. Ya, begitu juga standby-nya salah satu mobil tangki yang membawa air untuk membantu di sini sebagai asisten. Dan inilah jalur long lap penalty dari tikungan ketiga menuju tikungan keempat. Kita coba menjauh dan mengambil ketinggian sedikit untuk menunjukin ke kalian bagaimana visual atau pemandangan dari keseluruhan pada trek sirkuit Mandalika, baik itu trek yang bentangannya 4,31 km dan juga pemandangan dari zona tengah yang sudah dibersihkan, sudah direlokasi dan sekarang tahap finishing untuk persiapan di gelaran balap MotoGP yang tidak lama lagi akan kita selenggarakan bersama. Jadi mohon dukungan dan doa buat Mandalika ya dari teman-teman semua. Tidak saja progres yang dilancarkan, tapi kita mohon dukungan dan doa agar pelaksanaan dari event race juga berjalan lancar. Dan tidak terasa ya, kita sudah kembali lagi ke atas tikungan yang ke-17 yang berada di sebelah kanan bawah ini. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa saya bagikan ke kalian di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari narasi maupun visual yang mungkin ada yang salah atau ada yang kurang. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Tetaplah jaga terus protokol kesehatan supaya kita bisa kumpul meramaikan bagaimana Mandalika menggelar balap event MotoGP di 2022 ini. Jika kalian suka, silahkan like video ini dan share ke teman-teman yang lain. Jika kalian tidak suka, kalian boleh dislike. Dan kita tetap akan mengkawal bersama bagaimana progres dari pengerjaan konstruksi sirkuit Mandalika dan acara gelar balapnya nanti. Dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.